Halo guys, welcome to my special channel. Pertama, perkenalkan saya sebagai pembawa acaranya, nama saya Evan Rasmiarinanda. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial yang berasal dari SMA Negeri 2. Boleh perkenalannya? Halo, aku Dani Samira Rumia. Namaku Fokusnya Jasmine Ramadjati. Oh, jadi kita hari ini akan sedikit membahas tentang deklarasi Juanda. Menurut kalian deklarasi Juanda itu apa sih? Kalau menurut aku, deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa perbatasan laut Indonesia itu mencakup sekitaran di antara dan dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan NKRI. Kalau sepahamku nih ya, deklarasi Juanda itu adalah upaya untuk mempersatukan wilayah-wilayah Indonesia yang sebelumnya itu wilayah Indonesia terbagi menjadi bagian-bagian yang luas, yang bebas, yang akan menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Oh, jadi pembahasan kita kali ini tentang perbatasan perairan Indonesia. Iya, benar banget. Jadi deklarasi Juanda sendiri itu dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Juanda Kartawijaya. Pada zaman dahulu, peraturan deklarasi Juanda itu masih terkait atau terikat dengan zaman kolonial Hindia Belanda. Zaman dulu juga, perairan Indonesia itu hanya terdiri atau seluas 3 mil saja. Jadi setelah ada deklarasi Juanda, perbatasan laut Indonesia itu diukur dari ujung titik terakhir pulau itu 15 mili. Jadi setelah ada deklarasi Juanda itu, luas wilayah laut Indonesia itu jadi 5,9 km kalau nggak salah. Terus tujuan dari deklarasi Juanda sendiri itu menjadikan wilayah Indonesia itu menjadi satu kesatuan utuh, karena kan kalau sebelumnya tuh 3 mili dari kepulauan itu masih ada laut asing, kapal asing yang bisa masuk di antara kepulauan Indonesia. Kemudian setelah ada deklarasi Juanda itu jadinya laut itu jadi wilayah Indonesia semua gitu, jadi nggak ada kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah itu juga. Terus kemudian juga tujuannya buat agar sesuai dengan asas-asas negara kepulauan. Oh, jadi melindungi perbatasan perairan Indonesia sangat penting ya ternyata. Sebelum ada deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan Hindia Belanda. Tetapi saat Pak Juanda mencetuskan tentang peraturan deklarasi Juanda, apa sih tanggapan negara-negara lain? Untuk tanggapan negara lain tentunya pasti ada yang pro dan juga kontra. Untuk negara-negara yang kontra itu seperti Amerika, terus negara-negara yang sebagian besarnya itu negara maritim. Jadi mereka tidak setuju dengan adanya deklarasi Juanda ini. Untuk yang tim pro-nya itu ada negara Filipina, karena negara Filipina itu juga merupakan negara kepulauan. Jadi negara Filipina itu setuju mengenai adanya deklarasi Juanda ini. Sebelum disetujui deklarasi Juanda itu sampai dibahas di 3 konferensi PBB, dan juga ada perundingan dengan beberapa negara terkhusus seperti Indonesia dengan Malaysia, karena jika disetujui deklarasi Juanda, wilayah Malaysia akan terpotong oleh wilayah Indonesia di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Itu ada di tengah-tengah antara Malaysia Timur dengan Malaysia Barat. Wah, berarti banyak sekali yang manfaat dan dampak positif bagi negara Indonesia ini. Tetapi adakah mungkin dampak positif bagi
negara-negara tetangga sejak ada deklarasi Juanda ini? Untuk manfaat bagi negara lain sendiri itu kurang tahu sih ya menurut aku. Kalau manfaat umumnya itu Indonesia kan ikut dengan perdamaian dunia. Jadi kalau misalkan mengenai perairan itu deklarasi Juanda itu bisa membantu berperan dalam perdamaian dunia. Wah, berarti benar banget ya. Itu sudah salah satu menambah wawasan saya juga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini. Berarti sebenarnya deklarasi Juanda itu sangat penting. Dengan dibuatnya deklarasi Juanda ini tujuannya untuk menjadikan perbatasan perairan Indonesia menjadi milik resmi Indonesia itu sendiri. Jadi kalau boleh tahu nih sedikit tujuannya dicetuskan deklarasi Juanda itu apa sih? Tadi udah aku sebut ya, tujuannya itu agar Indonesia menjadi satu wilayah kesatuan yang utuh dan bulat, juga sesuai dengan asas negara berkepulauan juga. Terus itu tadi yang disebut Denisa juga berperan dalam perdamaian dunia. Wah, berarti upaya Pak Juanda dalam mencetuskan deklarasi Juanda itu sangat berarti untuk perbatasan perairan Indonesia ya. Oke, mungkin sekian dulu. Ada fun fact juga karena kan pada tanggal 13 Desember itu diumumkannya deklarasi Juanda. Jadi pada zamannya Bu Megawati itu tanggal 13 Desember dijadikan sebagai hari maritim di Indonesia sendiri. Jadi pada tanggal 13 Desember sekarang memperingati hari maritim di Indonesia. Wah, ternyata tanggal 13 itu juga hari untuk memperingati hari maritim sedunia ya. Saya dan mungkin pemirsa dari podcast ini juga baru tahu, atau mungkin ada yang sudah tahu, upaya Bapak Juanda ini sangat berarti untuk perbatasan Indonesia ini. Mungkin ya sekian dari podcast hari ini. Terima kasih karena bintang tamu ini dari SMA Negeri 2 Blora sudah datang jauh-jauh mari untuk memeriahkan podcast kali ini. Saya selaku pembawa acaranya berterima kasih banyak-banyaknya. Kami selaku bintang tamu juga sangat berterima kasih kepada hostnya yang sangat baik dan ramah. Apresiasi sama ini dekorasinya ini laut Indonesia yang sangat kaya, ada terumbu karang, ada rumput laut, ada ikan. Kalau boleh tahu ini ikan apa ya? Ikan nemo. Oh, ikan nemo. Wow. Ada juga ini ikannya yang bagus ini. Oh, Ikan kamu tidak bisa ini. sangat bagus. Ternyata siswa-siswi SMA Negeri 2 itu Sangat sangat kreatif. kreatif sekali dalam dekorasi ini. Kasih juga buat tim belakang layar, tim dekor kami yang sangat luar biasa ini. Ya. Sekian dari podcast kali ini tentang membahas perbatasan perairan Indonesia yang dicetuskan oleh deklarasi Juanda. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.